Sejarah itu kan seringnya kita lihat sebagai kejadian-kejadian lepas ya. Satu tragedi di sini, satu perang di sana. Tapi gimana kalau saya bilang, beberapa peristiwa kekerasan paling brutal di abad ke-20 itu ternyata saling nyambung. Ada semacam cetak biru rahasia di baliknya. Nah, seiring dokumen-dokumen rahasia dibuka, pola ini mulai kelihatan jelas. Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, coba kita mundur dulu ke Chili tahun 1973. Bayangin, suasananya tegang banget. Negara ini ada di ujung tanduk, di ambang kudeta. Terus, tiba-tiba, di tembok-tembok kota muncul tulisan misterius ini, Jakarta Sea Cerca, yang artinya Jakarta sedang mendekat. Waktu itu, nggak ada yang benar-benar paham maksudnya apa, tapi auranya jelas-jelas ancaman. Kayak firasat buruk yang merayap. Jadi, apa sih sebenarnya arti ancaman ini? Kenapa Jakarta? Untuk menjawab teka-teki ini, kita harus lompat waktu dan tempat. Kita perlu balik ke sebuah negara kepulauan yang jauh banget dari Chili, 8 tahun sebelumnya. Karena disitulah kunci dari semua ini tersembunyi. Nah, untuk paham ancaman Jakarta itu, ya kita harus ke sumbernya langsung. Indonesia tahun 1965. Karena disinilah sebuah model kekerasan politik yang, luar biasa mengerikan lahir. Sebuah metode yang ironisnya nanti malah jadi salah satu komoditas ekspor paling mematikan. Oke, jadi pemicunya apa? Semuanya berawal dari upaya kudeta yang gagal tanggal 30 September 1965. Reaksi dari militer yang waktu itu dipimpin Jenderal Soeharto cepet banget. Mereka langsung menunjuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Dalih ini kemudian dipakai buat melancarkan operasi pembersihan besar-besaran. Padahal PKI saat itu adalah partai komunis terbesar di dunia di luar blok Soviet dan Tiongkok. Apa yang terjadi setelahnya? Sebuah pertumpahan darah yang skalanya, jujur aja, sulit kita bayangkan. Lihat angka ini. Sampai 1 juta orang. Hanya dalam beberapa bulan loh. Dan ini bukan cuma anggota partai, tapi juga simpatisan atau bahkan orang-orang yang cuma dituduh komunis tanpa bukti. Mereka semua dibantai secara sistematis. Skalanya benar-benar di luar nalar. Nah, model pembantaian inilah yang kemudian dikenal oleh para sejarawan sebagai metode Jakarta. Dan ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan kekerasan spontan atau acak. Sama sekali bukan. Ini adalah strategi yang direncanakan dengan sangat matang. Intinya, pakai militer lokal sebagai proksi buat habisin lawan politik, tapi dengan dukungan penuh dari kekuatan asing. Mulai dari intelijen, logistik, sampai perlindungan diplomatik. Terus siapa kekuatan asing ini? Nah, dari dokumen-dokumen rahasia yang sekarang udah bisa kita akses, kita jadi tahu kalau Amerika Serikat itu bukan cuma penonton pasif. Kawat-kawat diplomatik dari kedutaan besar mereka di Jakarta jadi bukti. Mereka bukan cuma tahu apa yang terjadi, tapi mereka secara aktif ikut mendorong dan memfasilitasi pembantaian ini. Coba kita lihat rincian dukungannya. Ini bukan sekedar bantuan biasa loh. Amerika Serikat ngasih daftar nama ribuan orang yang jadi target. Mereka juga masuk radio komunikasi biar operasi militernya terkoordinasi. Nggak cuma itu, dana dan peralatan buat milisi anti-komunis juga disuplai. Dan yang paling krusial, mereka ngasih perlindungan diplomatik. Caranya, dengan bilang ke dunia kalau ini cuma masalah internal Indonesia. Jadi, nggak ada yang bisa ikut campur. Karena metode Jakarta ini dianggap sukses besar dalam membasmi gerakan kiri di Indonesia, model ini akhirnya diekspor. Kemana? Ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Latin. Karena di sana dianggap ada ancaman yang mirip. Di Amerika Latin, metode Jakarta ini naik level. Dia berevolusi jadi sesuatu yang lebih canggih, lebih terorganisir, dan skalanya jauh lebih luas. Namanya Operasi Kondor. Ini pada dasarnya adalah jaringan teror lintas negara. Sebuah aliansi para diktator militer sayap kanan buat memburu, menculik, dan membunuh lawan politik mereka. Dimanapun targetnya berada, bahkan kalau mereka sudah kabur ke negara lain. Dan ini dia negara-negara yang ikut dalam aliansi mengerikan ini. Ada Argentina, Bolivia, Brazil, Chili yang jadi pusat koordinasinya, Paraguay, dan Uruguay. Mereka semua bekerja sama, saling tukar informasi intelijen buat memburu apa yang mereka sebut musuh bersama. Intinya, siapapun yang berani melawan rejim mereka. Dan korbannya, lihat saja angkanya. Diperkirakan antara 60.000 sampai 80.000 orang. Para aktivis, oposisi, atau simpatisannya, mereka semua dibunuh atau dihilangkan dalam operasi lintas batas ini. Mengerikan. Dan di sini kita lihat lagi arsitektur penindasannya. Polanya mirip banget sama yang di Indonesia. CIA menyediakan teknologinya, yaitu bank data terkomputerisasi, buat melacak target. Jaringan komunikasinya, yang disebut Kondortel,
Itu markasnya ada di fasilitas militer Amerika di zona terusan Panama. Polanya jelas banget kan? Terulang lagi. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari kekerasan terhadap manusia secara langsung, kita beralih ke bentuk kekerasan yang lain. Yang ini membunuhnya pelan-pelan, dan dampaknya bisa lintas generasi, yaitu perang terhadap lingkungan itu sendiri. Contoh paling ekstrimnya ada di Indochina. Ada istilah untuk ini, ekosida. Artinya, penghancuran lingkungan secara massal yang dijadikan strategi perang. Di Vietnam misalnya, militer AS menyemprotkan bahan kimia kayak Agent Orange itu bukan cuma buat ngegunduli hutan biar musuh kelihatan. Enggak, ini adalah perang total terhadap ekosistem. Tujuannya menghancurkan sumber makanan, tempat berlindung, pokoknya semua yang menopang kehidupan musuh. Skalanya sebesar apa? Coba bayangin, 19 juta galon. Sebanyak itu herbisida beracun disemprotkan di Vietnam antara tahun 1962 sampai 1971. Ini adalah serangan kimia dalam skala yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya. Dan dampaknya ke manusia? Diperkirakan hampir 5 juta warga sivil Vietnam terpapar langsung. Mereka ini kan tinggal di sana, bercocok tanam di sana, minum dari air yang sama. Air dan tanah yang sudah terkontaminasi racun. Dan hasilnya, ini dia. Lebih dari 400.000 kematian di Vietnam itu diatribusikan langsung ke paparan racun ini. Benar-benar sebuah pembunuhan massal, tapi yang berjalan pelan-pelan. Masalahnya, kekerasan dari Agent Orange ini nggak berhenti pas perangnya selesai. Sama sekali nggak. Racun di dalamnya yang namanya dioksin itu meresap ke tanah, masuk ke rantai makanan. Akibatnya apa? Warisan mengerikan, kanker, cacat lahir, penyakit kronis yang terus menurun dari generasi ke generasi sampai hari ini. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita sudah lihat kasus di Indonesia, di Amerika Latin, dan di Vietnam. Apa yang kita lihat ini sebenarnya bukan 3 peristiwa terpisah, sama sekali bukan. Ini semua adalah bagian atau komponen dari satu strategi global yang sama. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Pembantaian massal di Indonesia, jaringan teror di Amerika Latin, perang lingkungan di Vietnam, ini semua bukan kebetulan. Ini semua adalah bagian dari sebuah arsitektur kekerasan global. Sebuah sistem yang dirancang dengan satu tujuan utama, mempertahankan dominasi politik dan ekonomi. Dan kalau kita coba lihat dari kacamata hukum internasional, apa yang terjadi ini sebenarnya pas banget dengan definisi kejahatan-kejahatan paling serius yang diakui dunia. Dukungan untuk pembantaian 65 di Indonesia bisa masuk kategori genosida. Operasi Condor dan Agent Orange itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini bukan cuma tragedi, tapi kejahatan yang terdefinisi. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaan yang paling sulit. Kalau semua dokumen rahasia ini sudah dibuka dan arsitektur kekerasan ini sudah kelihatan begitu jelas, terus siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Dan yang lebih penting mungkin, kita mau berbuat apa dengan kebenaran yang segelap ini?